Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 18 Agustus 2023 teman-teman ya. Kondisi dari ISG-nya lagi turun ya. Nah saat ini bagi saya kondisi seperti ini adalah market merah seperti ini adalah saat untuk menguji saham-saham pilihan. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman, terutama yang baru, kalau ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan saya Surya MS Trade melalui Facebook, Twitter, IG, ya, tele seperti itu, mohon diabaikan ya. Saya tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, marketnya merah teman-teman. Saatnya menguji saham-saham pilihan yang berhari-hari kemarin kondisinya bagus. Apakah mampu bertahan untuk minggu besok? Baik, kita lihat dulu untuk kondisi dari IHSG. Kemarin saya sampaikan bahwa resistan ada di sekitar 6927 sampai 6960, supportnya 698, 6960, 6860 supportnya. Closing dari IHSG ini kalau boleh dibilang di 6860, 6859 ini pas di supportnya ya. Penentuannya hari Senin deh ini teman-teman. Penentuannya hari Senin di 6860 atau 6859 closing hari ini. Apakah ISG-nya akan turun atau bagaimana ya? Di catatan saya koreksi ISG sampai 68.600 di area hijau ini baru terkoreksi sampai 38 retracement. Tapi itu sudah nyentuh di bawah EMA 200-nya karena EMA 200-nya ada di 6834 ya. Kita lihat dari Senin. Karena untuk kondisi hari ini marketnya memang nggak bagus ya, regionalnya nggak bagus seperti ini. Merah membara semuanya. Kalau kita lihat saham-saham pantauan ya sebagian ada yang hijau tapi banyakan merah ini. Ya. Banyakan yang merah, bahkan saham yang saat ini saya pegang cukup banyak IMAS, ini juga volatilitasnya tinggi banget, closingnya adalah di low ya teman-teman. Namun demikian untuk IMAS akhirnya sebenarnya masih bagus, nanti akan kita cek. Nah kondisi regional memang lagi nggak bagus teman-teman ya. Ada apakah? Coba kita tengok sekilas, adakah berita yang mendasarinya? Nah ini kondisinya tadi malam sih ini. Dow Jones breakdown ya. Dow Jones breakdown, Nasdaq-nya juga breakdown, S&P 500 juga breakdown. Memang dari pagi memang kondisi mood marketnya memang tidak begitu ngangkat, apalagi Asianya jelek nih gitu kan. Eropanya juga sama turun. Dari browsing yang saya lakukan, saya hanya mendapatin berita ini teman-teman. Ya, silakan dibaca berita dari kawasan China ya. Grup Evergrande, pengembang properti di China yang terlilit utang, mengajukan perlindungan kebangkrutan pengadilan kebangkrutan AS ya. Kira-kira seperti ini teman-teman, silakan baca lagi. Bisa jadi ini merupakan salah satu penyebab kenapa mood market tidak bagus untuk hari ini ya. Nah, kondisi dari market yang tidak bagus, ini saham apapun akan kepengaruh ya. Saham yang bagus kepengaruh, apalagi saham yang jelek. Namun bedanya di sini kita bisa menguji apakah saham-saham yang bagus ini mengalami juga tekanan jual ketika mood marketnya sedang tidak bagus. Oke, kita lihat dulu. Kalau tadi memang mood market tidak bagus dan kondisi ini yang mungkin salah satu pemicunya, seperti salah satu ya, bisa jadi yang lain juga karena regional juga lagi nggak bagus. Kita lihat dulu untuk komoditas ya sebagai acuan kita. Crude oilnya turun di 80, di bawah 80. Ini untuk call-nya 148 17 Agustus kemarin ya. Ya harganya masih sama. Natural gas tetap
Ini goldnya ada support sebelumnya di 1910 breakdown ya. Namun ini ada potensi up. Biasanya sih kalau misalkan emas itu bisa naik kalau kondisi tertentu ya. Political hits meningkat kira-kira begitu. Kemudian ada palm oil CPO juga koreksi juga. Kemarin kan kenceng tuh. Untuk timah, nikel, timahnya masih turun ya. Nikelnya ada up sih, ada upside sedikit. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kondisi mood market yang tidak bagus itu membuat saham apapun bisa terpengaruh. Nah, beberapa hari ini yang banyak kita bahas adalah saham-saham yang secara teknikal sangat bagus. Apakah saham-saham yang secara teknikal bagus itu masih memiliki kekuatan untuk naik dan kesempatan misalkan saham-saham itu mau turun, apakah kita bisa untuk melakukan pembelian? Baik teman-teman, akan saya bahas saja langsung ke sahamnya. Baik, yang pertama adalah ADMR ya. ADMR ini beberapa hari ini kan ada percobaan naik dan naik nih. Hari ini ADMR mampu closing di atas 1130, resistan dia sebelumnya. Ya, berikutnya targetnya 1261 ya, 1261 atau 50 retracement, EMA 200-nya 1320. Ini sepertinya nggak terpengaruh kondisi hari ini ya teman-teman, malah seharian sliver-sliver bagus. ADMR kita tengok dulu untuk asing dari ADMR, ada raw mineral, asingnya hari ini tebel masuk ya. Volumenya juga upside-nya kenceng ketika naik. Jadi ketika naik ada break itu volumenya kenceng. Ketika ketemu resistan, ketika konsolidasi after break, volumenya rendah seperti ini cukup oke dan itu naturalnya pergerakan yang benar ketika naik ya. ADMR masih bagus, masih on track dalam perjalanan ini. Kondisi market yang lagi nggak bagus juga dia masih ngegas aja teman-teman. Baik, kemudian kita cek saham berikutnya adalah auto, di mana hari ini untuk autonya malah closingnya bagus. Nah teman-teman, auto ini di bahasan saya kemarin ini adalah satu saham yang wajib kita pantau retracement-nya. Saya antri di 38 retracement nggak dapat ya auto. Dia udah keburu lari teman-teman ya. Di 3000-an lah saya antri. Ternyata dia hanya sampai di 3075 teman-teman. Agak-agak santai saya ngantrinya karena memang regionalnya lagi nggak bagus kan. Begitu. Jadi ya gimana? Ini baru koreksi sebentar, diharapkan turun di 3000 udah balik arah ya. Dan mood market lagi nggak begitu bagus. Hari Jumat saya mau nambah tadi. Memang pantulan dia itu tepat di supportnya dia teman-teman ya, di 3080. Saya aja antriannya agak kebablasan karena menggunakan Fibonacci di 3000. Untuk auto secara pergerakan masih oke banget. Sayangnya asingnya masih net sell ya, tapi sekali lagi saya sampaikan sering-sering bahwa asing net sell itu tidak menjamin satu saham pasti akan turun begitu. Ini malah rebound ya, ketika rebound malah ada dorongan volume lagi untuk auto ya. Baik, kemudian di RMA masih sama juga, dia kan retracement, ini tandanya di area hijau itu ya, 1600. Jadi memang saham saya itu aja nggak pernah berubah ya, saham-saham yang masih bagus pergerakannya, trennya nggak patah. Jadi di RMA Auto itu masih termasuk saham-saham yang pilihan ini. Marketnya merah, malah dia ada perlawanan naik ya. Untuk di RMA ini hari ini nyentuh di 1600-an, itu 38 retracement. Kita cek dulu 1600. Di RMA 1600 ya, ada cukup banyak kejadian di situ ya teman-teman, karena low-nya sempat di 1590. Di RMA asingnya hari ini net sell. Volumenya cukup besar. Di RMA untuk resistan berikutnya
ada di 1683. Malah di RMA hari ini ditarik 1738 teman-teman. Kita bisa lihat. Nah ini kan 1640 ditarik, langsung ditarik ya, dia di 45 menit ditarik tapi terus turun ya. Itu adalah untuk DRMA. Secara pergerakan masih oke. Nyelup sebentar sampai 38 retracement baru kemudian digas lagi. Baik, masih saham pilihan ISAT. Ternyata hari ini nggak kemana-mana dia. Masih jauh juga ini. Kalau kita gunain tren besar ini ya teman-teman, tren besar ini memang supportnya dia ada di 86. Sepertinya terlalu jauh sih. Karena rentang dia memang lebar, jadi kayaknya agak itu rentang gerak ini untuk rentang gerak jangka menengah aja. Jadi saya akan pisah. Bisa ditarik di sini. Jadi supportnya jadi lebih jelas ya. Sekarang di 9653 pertama, kedua di 9412. Break dari 9412 untuk ISAT, maka terbuka peluang ke 9025 ya teman-teman. ISAT maksud saya. ISAT biasa volumenya, asingnya hari ini kecil banget, tapi overall asingnya masih dominan ya. Baik, kemudian adalah Excel. Justru Excelnya hari ini melaju lagi teman-teman. Cukup jauh dari EMA 200. Excel kita pakai weekly aja lebih jelas ya. Weekly dari Excel targetnya masih di 2524 ini oke banget nih targetnya, pergerakannya nih Excel. Asingnya juga tebel masuk hari ini dan volumenya juga dorongannya bagus untuk hari ini ya teman-teman Excel. Baik, kemudian MTEL asingnya masih net sell. MTEL kita cek. Oke, hari ini doji, butuh konfirmasi besok sih. Ya, oke, gitu aja resistan 761. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah perusahaan gas. Ini kemarin saya bahas. Ya, masih lanjut naik sedikit pelan-pelan. Kita gunain weekly, weekly-nya oke banget ya. Resistan weekly-nya 1555 ya. Untuk perusahaan gas. Asingnya hari ini net sell. Volumenya masih cukup oke untuk perusahaan gas teman-teman. Baik, kemudian AMMN ya. Saham IPO. 3 hari ini asingnya net sell. Saya masih belum bisa analisa secara teknikal karena dia masih baru. Saya udah nggak punya barang juga, masih kondisi memantau ya. Tapi ini barang masih cukup kenceng kenaikannya, saham-saham baru juga. Baik, kemudian BRPT teman-teman. BRPT dalam weekly-nya masih mampu bertahan di atas trendline 881, namun minggu depan waspada ya karena dia retracement saat ini. Nah, retracementnya supportnya ada di 885. 50 retracement di 853 ya. BRPT dalam 4 hari 5 hari bursa ini asingnya masuk ya teman-teman. Untuk BRPT volumenya ketika terjadi retracement ini volumenya kecil ya. Nah, nanti kita lihat ketika dia sudah mulai ada perlawanan, naik dan breakout apakah ada dorongan volume ya. Biasanya kalau ada akan berlanjut naik ya. Baik, kemudian saham yang beberapa waktu lalu juga gas-gasannya kenceng ya. Yaitu TKIM INKP, TKIM asingnya mulai net sell, volumenya masih cukup tinggi ya. Ini tapi volume tinggi ketika turun, jadi memang power turunnya cukup kuat ini. TKIM teman-teman ini memang volatilitasnya tinggi ya. Oke, kita lihat retracement dulu, kita lihat koreksinya dia ya. Di sini oke, dia break 38 teman-teman. Targetnya dia ke 7100. Kalau kita gunain yang lebih gede 7100 ya, 7207. Support pertama
targetnya 7.100 ya, yang pakai Fibo yang tadi. Terus kalau kita besarin lagi Fibonya itu ada support di 7.250. Kalau break dari situ targetnya ke 6.600 ya. Kita lihat dulu 2 hari ini koreksinya dengan candle yang percaya diri turunnya ya. Untuk TKIM. Kemudian untuk INKP sama juga ya. Ini sepertinya yang naik berhari-hari ini orang sudah mulai take profit berganti ke saham lain. Kemungkinan begitu. Nah, kita lihat dulu retracement-nya dia. Koreksinya dia pas di supportnya 9388 ya, 9385. Berikutnya supportnya 8928 ya. Kita cek untuk INKP. Asingnya juga banyak keluar ini teman-teman. Oke baik teman-teman, untuk saat ini yang saya bahas hanya itu aja dulu. Nanti kalau ada akan saya bahas di berikutnya. Dan teman-teman yang mau dibahas sahamnya apa silahkan berikan komentar. Nanti akan saya bahas untuk besok. Saham teman-teman akan saya bahas untuk besok. Jadi berikan komentar Pak mau dibahas saham apa. Atau silahkan pilih, boleh. Silahkan pilih saham-saham teman-teman yang mau saya bahas untuk besok. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.